Hai RBDers, kembali lagi di pembahasan jurusan-jurusan perspektif yang jadi prioritas pemerintah sekarang ini ya. Di video ini kita akan membahas dua bidang yang masih berkaitan satu sama lain, yaitu kemaritiman dan perikanan. Mengapa kedua bidang ini jadi penting? Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dari daratannya, yaitu sekitar 65% dari luas wilayah Indonesia, atau sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas ya? Dari lautan yang luas itu, tentunya banyak sekali potensi yang bisa dieksplorasi di Laut Indonesia, mulai dari sektor pangan, pariwisata, energi, transportasi, dan masih banyak lagi. Pertama, kita akan bahas mengenai kemaritiman terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih definisi dari maritim itu sendiri? Menurut KBBI Online, maritim adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dari sini, Rumah Belajar Daniel sudah memikirkan beberapa jurusan di PTN yang berhubungan dengan bidang ini. Beberapa jurusan yang dibahas adalah oseanografi, teknik kelautan, ilmu kelautan, dan teknik perkapalan. Pertama, oseanografi. Oseanografi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses fisis dan dinamis air laut. Ahli oseanografi bertanggung jawab dalam melakukan riset dan kajian praktis yang bertujuan untuk menunjang berbagai aspek terkait laut. Contoh nyatanya, misalkan sebuah perusahaan minyak mau bikin anjungan lepas pantai untuk keperluan pengeboran. Sebelum strukturnya dibuat, tentunya perlu diketahui karakteristik laut di mana struktur akan dibangun. Ahli oseanografi harus menyediakan informasi sehingga nantinya struktur dapat dibangun di tempat yang tepat menggunakan teknologi yang tepat pula. Jurusan oseanografi ini ada di beberapa PTN seperti ITB dan Undip. Yang kedua, teknik kelautan. Program studi ini berfokus pada infrastruktur dan lingkungan fisik laut. Nah, kembali lagi ke contoh yang tadi. Anjungan lepas pantai yang ingin dibangun oleh perusahaan minyak tadi akan dirancang dan dibangun oleh insinyur teknik kelautan. Tapi tidak hanya struktur lepas pantai saja loh yang dipelajari di jurusan ini. Teman-teman akan mempelajari tentang laut, bangunan lepas pantai, proses pantai, bangunan pelindung pantai, teknik perkapalan, akustik bawah laut, hidrodinamika laut, dan penyebaran polutan. Jurusan ini tersedia di beberapa PTN yaitu ITB dan ITS. Yang ketiga, ilmu kelautan. Dibanding oseanografi dan teknik kelautan, ilmu kelautan ini lebih luas. Karena ilmu kelautan ini mencakup pemahaman karakter, fenomena, dan proses fisika, kimia, biologi, dan geologi laut. Buat kalian yang senang dengan ilmu multidisiplin, sepertinya jurusan ini boleh juga kalian pertimbangkan. Jurusan ini tersedia di Unpad, IPB, dan Universitas Brawijaya. Terakhir, teknik perkapalan. Dari namanya tentunya kamu bisa menebak ya jurusan ini tentang apa. Pastinya segala sesuatu yang berurusan dengan kapal, mulai dari perancangan, produksi, perbaikan, instalasi permesinan, peraturan kemaritiman, hingga manajemen pengelolaan galangan kapal. Jurusan ini ada di beberapa PTN seperti UI, ITS, dan Undip. Bidang berikutnya adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Selain erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan, perikanan juga dapat berkaitan dengan bidang rekreasi, kesehatan, dan perhiasan. Indonesia memiliki biodiversitas perairan nomor 1 di dunia. Tentunya sangat besar ya potensi negara kita di bidang ini. Nah, berikut jurusan-jurusannya. Pertama, budidaya perikanan atau budidaya perairan. Di sini kamu akan belajar ilmu, teknologi, dan manajemen untuk membudidayakan ikan dan sumber daya hayati perairan lainnya. Kamu akan berfokus bagaimana agar ikan yang dibudidayakan produktif dan berkualitas tinggi. PTN yang memiliki jurusan ini antara lain Unpad, IPB, UGM, Unair, dan Undip. Setelah bahan bakunya didapatkan, tentunya hasilnya perlu diolah kan? Di sini jurusan teknologi hasil perikanan akan berperan. Di sini kamu akan berfokus untuk melakukan penanganan, karakterisasi, preparasi bahan baku, bioteknologi hasil perairan, dan teknologi pengolahan hasil perairan. Kalau kamu tertarik ke jurusan ini, kamu bisa dapatkan di Unpad, IPB, UGM, Undip, dan Brawijaya. Pengelolaan ini tentu harus ditangani dan diatur dengan baik. Oleh karena itulah, peran jurusan manajemen sumber daya perikanan dibutuhkan. Di sini kamu dituntut untuk memahami dan menerapkan ilmu dalam mengelola sumber daya perikanan sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Jurusan ini terdapat di Unpad, UGM, IPB, Undip, dan Brawijaya. Untuk kalian yang tertarik dengan bisnis, tentunya di bidang ini peluang terbuka lebar. Nah, jurusan bisnis perikanan mungkin bisa jadi jawaban bagi kalian yang ingin berkarya di bidang ini dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Jurusan ini terdapat di Unpad dan Brawijaya. Nah, semoga kalian yang menonton video ini terinspirasi untuk menggali lebih jauh ya mengenai jurusan-jurusan di atas. Tentunya setiap perguruan tinggi memiliki ciri khas dan fokus masing-masing, meski nama jurusannya sama. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan untuk kalian mengunjungi website resmi tiap perguruan tinggi jika memang kalian tertarik dengan jurusan tersebut. Atau kalian bisa tanyakan ke kakak-kakak kelas kalian yang mengambil jurusan tersebut. Semoga video ini dapat membuka wawasan kalian ya. Tetap semangat menjalani hari kalian, jangan lupa tersenyum, salam yes I can dari Rumah Belajar Daniel.